Shalom, haleluya. Halo. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini, hari Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati hidup kita semua. Saya ambil di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Kita membuka 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 18. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini bergantian. 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 18. 1, 2, 3. Saya lebih dahulu maksudnya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita baca bersama-sama ayat 18, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini judul khotbah adalah selubung yang disingkapkan. Nah, saudara, Rasul Paulus menjelaskan bahwa untuk mengerti firman Tuhan, ya, ini suratan kepada jemaat yang ada di kota Korintus, ya. Pada suratan yang kedua, untuk mengerti firman Tuhan khususnya dalam kitab-kitab Musa, yaitu 5 kitab yang pertama, Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat, ya, saudara-saudara. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, itu ada kitab Pentateuch. Nah, tetapi yang menarik di sini, saudara-saudaraku, bahwa orang-orang Yahudi, ya, Paulus katakan orang-orang Yahudi ini ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya kan? Ada selubung yang menutupi hati mereka. Saya mau membaca dulu bahwa dalam pengantar di dalam Korintus ini, suratan Korintus ini, Bapak Ibu, bahwa suratan Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus ini ditulis pada masa yang sulit dalam hubungan Paulus dengan jemaat itu. Yang tadi saya juga katakan bahwa dalam kehidupan kita banyak masalah yang bisa kita temui, ya. Banyak tantangan yang bisa ketemu. Nah, bagaimana sekarang sikap kita sebagai pengikut Kristus, ya, menghadapi tantangan dan persoalan yang menanti di depan kita, ya. Pandemi yang sudah kita hadapi beberapa waktu yang lalu bukan berarti akan segera hilang total, saudara-saudara. Ancaman selalu banyak, ya. Ancaman selalu banyak. Dan tadi waktu sebelum khotbah saya katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya, saudara-saudari yang menonton video khotbah ini, ya, masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat-sangat genting, di mana saya mau katakan masa-masa ini adalah masalah penuaian, saudara-saudara. Jangan sampai Tuhan mendapati kita tidak dalam keadaan siap untuk datangnya hari yang paling dinanti oleh banyak umat manusia, khususnya orang percaya, yaitu kedatangan Tuhan. Nah, kembali kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku, ya, selubung yang disingkapkan. Selubung itu adalah sesuatu yang menutupi, ya. Selubung itu bisa juga kita samakan dengan kayak tirai, ya, yang menutupi dari satu tempat mau ke tempat lain. Itu ada satu selubung, ada sesuatu yang menutupi. Nah, Paulus menjelaskan bahwa untuk mengerti firman Tuhan khususnya dalam PL, selubung yang menutupi orang-orang Yahudi harus disingkapkan. Nah, hal ini, saudara-saudaraku, memberikan suatu pengertian kepada orang percaya bahwa untuk mengerti dan memahami firman Tuhan,
selubung-selubung dalam hidup kita harus diangkat, disingkap, atau dengan kata lain disingkirkan dan dibuang. Haleluya. Selubung-selubung dalam hidup kita harus diangkat, atau dengan kata lain harus dibuang dan disingkirkan. Nah, saudara-saudaraku, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dalam ayat 14, saya mau membaca buat kita semua ayat ke-14 ya, tetapi saya minta satu orang membacakan dulu ayat 14 tadi yang kita baca. Nanti saya akan baca dalam terjemahannya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. Iya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapnya. Iya, perhatikan kalimat jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Nah, ada kata karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Di dalam terjemahan ini dikatakan selubung itu hanya dapat tersingkap bila orang bersatu dengan Kristus. Bila orang bersatu dengan Kristus. Ini mutlak. Ini tidak bisa ditambah. Nah, saudara-saudaraku, tadi saya katakan firman Tuhan ini memberikan satu pengertian kepada kita sebagai orang percaya, orang Kristen, bahwa untuk mengerti dan memaknai, bahkan menjiwai kebenaran firman Tuhan ini, selubung-selubung dalam hidup kita harus diangkat, kata saya bilang, harus disingkapkan, harus disingkirkan dan dibuang. Hari ini kita mau belajar 3 hal yang saya ambil dari pembacaan firman Tuhan pada hari. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, apapun yang menutupi kehidupan orang percaya, ini selubung ini dalam konteks ini bicara sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang negatif, sesuatu yang bisa menghalangi pertumbuhan iman orang percaya. Halo, ya, mari saudara-saudara kita membuka hati dan pikiran kita, ya. Selubung-selubung ini bisa membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Tadi saya sudah bacakan bahwa selubung itu hanya bisa tersingkap kalau orang bersatu dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, apapun yang menutupi kehidupan orang percaya, yang menutupi mata hati kita, harus segera kita bereskan, harus segera kita singkirkan, ya, agar hubungan kita dengan Kristus semakin kuat, sehingga kita akan mengalami Tuhan dan menghadapi hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, mari kita mau belajar 3 hal pada hari ini, ya, berkaitan dengan firman Tuhan pada hari ini. Perhatikan yang pertama. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ini dan ayat 14 ayat 15, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya siapa saudara? Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tolong Pak Tarigan bacakan ayat 15-nya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Perhatikan, sampai hari ini. Tadi saya katakan ada kitab Musa ya Pak ya. Ada kitab Pentateuch. Ada 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Ini yang menutupi orang-orang Yahudi. Mereka tidak mengerti apa maksud kebenaran firman. Yang pertama saudaraku, yang pertama, sebagai orang percaya di zaman sekarang, poin yang pertama, bersatulah dengan Kristus. Amin. Bisa katakan amin? Bersatulah dengan Kristus. Nah, kalau kita bersatu dengan Kristus, maka yang terjadi, pikiran kita akan terbuka. Ayat ini berkata, tetapi pikiran mereka telah menjadi apa? Tumpul. Pikiran mereka telah menjadi tumpul. Nah, pikiran kita, pikiran apa?
pikiran tentang kehidupan ini, pikiran tentang memandang hidup ini, pikiran tentang kerajaan surga, pikiran tentang Tuhan akan terbuka waktu kita bersatu dengan Kristus. Ada satu pernyataan yang sangat populer dalam kitab Kolose. Tolong Pak David bacakan Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Perhatikan ini. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, Iya. bukan yang di bumi. Yes, amin. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oh, kita disuruh memikirkan perkara yang di atas. Berat ini saudara-saudaraku. Tetapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang berat asal kita mau bersatu dengan Kristus. Amin. 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 Ya, saudara-saudaraku. Bagaimana pikiran kita mau tajam, pikiran kita, hati kita mau peka. Kita hanya disibukkan dengan perkara-perkara di dalam dunia. Bukan tidak boleh, saudara-saudara. Ya, tetapi saya selalu mengingatkan kita semua yang ada di tempat ini, bahkan yang menonton video khotbah ini, apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, apapun itu untuk engkau lakukan, engkau kerjakan, lakukanlah bersama-sama dengan Tuhan di dalamnya. Amin. Agar kita tidak merasa hebat dan tinggi hati, sehingga kita menjadi orang yang congkak dan sombong, lupa diri bahwa hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan, contoh kepada Pak David, itu semua betul-betul datangnya dari Tuhan melalui jerih lelah yang sudah tadi bekerja. Ya, saya tadi malam sebelum istirahat malam saya buat status betapa mengerikan dan menyedihkannya hidup ini kalau kita tidak tahu mengucap syukur. Saya ingat khotbah saya 3 bulan yang lalu nih, waktu tanggal 1 Mei kita adakan ibadah ucapan syukur. Tiada hari tanpa mengucap syukur. Amin. Iya kan? Tiada hari tanpa mengucap syukur. Saya tulis tadi malam. Iya. Yang ini saya ketik. Betapa mengerikan dan menyedihkan hidup ini kalau kita tidak tahu mengucap syukur. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat firman Tuhan. Poin yang pertama saya belum selesai. Bersatu dengan Kristus agar pikiran kita terbuka. Saudara bisa ditolong dalam pekerjaan, saudara bisa melewati perjuangan hidup yang sudah berlalu. Itu semua karena kita mau bersatu dengan Kristus. Kenapa? Nah, saudara perhatikan apa yang ditulis oleh Paulus. Tolong Pak Edward, tolong bacakan Efesus pasal keempat ayat 19. Ayo semangat. Oh, ya, Efesus 4. Luar biasa nih. Dua kekasih kita nih, mereka dari pagi Efesus 4. ibadah. Iya, ibadah. Efesus 4 ayat 19. Tolong baca Pak Edward. Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka sudah luas. Iya, Efesus pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan, perasaan mereka telah tumpul, Nah, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. puji Tuhan dulu. Kalau saya mau baca, mulai ayat 17-nya, perhatikan. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti apa, saudaraku? Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Pikirannya yang Sia-sia. itu tadi. Pikiran yang sia-sia itu apa? Kalau saya kaitkan dengan Kolose tadi, memikirkan hanya perkara yang di bumi, itu kan sia-sia. Sia-sia. Ayat 18. Dan apa? Pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, saudara perhatikan. Ya, bukan kebetulan kan? Kalau saudara menyimak dengan membuka hati kita, ayat ini memiliki pengertian yang sama dengan pikiran yang tumpul. Kalau orang tidak bersatu dengan Kristus, pikirannya tumpul. Tumpul, nggak mungkin tajam. Hati nuraninya nggak mungkin peka. Efesus juga katakan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kalau orang hidup jauh dengan persekutuan dengan Tuhan, jauh, nggak berdoa, ya nggak dekat sama Tuhan, nggak beribadah, pengertiannya tuh gelap. Kata gelap ini artinya apa? Buta, nggak bisa melihat, nggak tahu nih. Jadi nggak memandang hidup ini dengan kacamatanya sendiri.
Alkitab katakan kita harus memandang hidup ini dalam perspektif pikiran Tuhan. Amin. Dalam pandangan Tuhan. Halo? Sehingga apapun yang Tuhan percayakan, pelayanan, pekerjaan, saudara dapat kelola, jalani dengan kekuatan Tuhan. Amin. Kesaksian daripada David kayak dari Jumat kemarin itu luar biasa. Itu kalau bukan Tuhan, waduh nggak bisa. Balik, saya baca lagi. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kenapa? Kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena apa? Kedegilan hati mereka. Ayat 19 kita baca sama-sama. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Inilah hal-hal yang terjadi kalau orang hidupnya, perspektifnya, pandangannya saudaraku hanya tertuju pada hal-hal lahiriah atau hal jasmani, hanya tertuju kepada perkara yang di bumi. Itu yang tadi Paulus bilang, betul nggak Pak? Itu yang Paulus bilang dalam kitab Kolose. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya, saudara-saudara. Saudara mengerti sampai di sini? Saudara, kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan dalam catatan saya ini kalau pikiran kita tumpul dan tertutup. Ya, saya tulis di sini loh Pak Edward, bagi kita semua bertanya, gereja wajib mengingatkan hal ini kepada jemaat dan umat Tuhan. Jadi pengajaran firman Tuhan itu harus selalu dikasih kepada jemaat Tuhan agar menjadi gereja yang kuat, gereja yang kokoh, dan jemaat yang hidup dalam pertumbuhan kebenaran firman Tuhan dengan iman yang murni, iman yang benar, dan hidup yang bertumbuh dan mengeluarkan buah-buah dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Yes. Memang benar, berat. Bagaimana? Jadi hamba Tuhan. Jadi gembala. Hah? Senang atau bukan rohani. Haleluya. Tapi inilah tantangan hidup kita. Ya kan? Tantangan hidup kita. Mau 1 jemaat kek, mau 10 jemaat, mau 100 jemaat kek, mau 1000 jemaat, sama-sama saudara-saudaraku. Maka itu dimulai dari kita. Pikiran kita harus tajam. Hati kita harus dipeka dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti orang Yahudi yang Paulus tegur ini. Ada selubung di hati mereka. Apa? Mereka hanya memikirkan hal-hal yang bukan berasal daripada Tuhan. Saudara, hidup kita harus digerakkan oleh keinginan Tuhan, oleh kehendak Tuhan. Kita boleh berencana, amin. Tapi ingat, sertakan, minta penyertaan Tuhan di dalam setiap rencana. Agar rencana kita itu adalah rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan, pasti Tuhan sertai. Ya, pasti Tuhan menyertai. Haleluya. Itu yang pertama. Nah, di poin yang kedua, kita kembali pada ayat bacaan kita, 2 Korintus pasal yang ketiga ini. Tolong bacakan ayat 16 dan 17-nya. Jadi yang pertama tadi, bersatulah dengan Kristus ya. Mari kita selalu tetap berdoa bersatu dengan Tuhan. Yuk, ayat 16 dan 17 tolong baca. Ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. Saya baca dalam terjemahan yang paling gampang, yaitu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Apa yang ditulis di sana, perhatikan saudaraku. Tetapi kalau seseorang datang menghadap Tuhan, kalau di sini dikatakan tadi apa? Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, ya kan? Tetapi kalau seseorang datang menghadap Tuhan, selubung itu pun diangkat dari muka orang itu. Kalau dalam terjemahan lain juga dikatakan, tetapi selubung itu dapat diangkat daripadanya. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat, itu yang mengangkat selubung siapa? Tuhan. Tapi tetap kita yang bergerak. Amin. Tetap kita yang memutuskan. Yang kedua, pilihlah yang terbaik, yaitu Tuhan dan Raja-Nya. Amin. Yang pertama, bersatulah dengan Kristus. Yang kedua, pilihlah yang terbaik. Apa itu? Yaitu Tuhan dan Kerajaan-Nya. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17-nya. Sebab Tuhan adalah apa, saudaraku? Roh. Adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Minggu depan bangsa kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Bukan kebetulan, 77. Ya. Sudah termasuk usia yang sudah cukup matang dewasa. Ya. Tapi apakah kita juga dalam mengikut Kristus mengalami kemerdekaan? Nah, saudara, saya mau melengkapi poin yang kedua ini dengan satu kisah waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Ya, mari kita buka sama-sama. Tidak semua ayat kita baca. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes untuk melengkapi poin yang kedua ini, ya. Yohanes pasal yang keempat. Perhatikan, tolong dibaca mulai ayat 21 sampai 26. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 26. Nanti Pak Edward siap-siap tolong bacakan Wahyu 22 ya, ayat 11 dan 12. Wahyu 22 ayat 11. Tolong, silakan Pak David baca. Yohanes 4 Ayat 21 sampai ayat 12. 21 sampai Perhatikan ini. 26. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Perhatikan, keselamatan datang dari mana saudara? Dari bangsa Yahudi. Oke, 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu apa? Roh. Dan barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Silakan duduk. Pak Dewan sebentar, tahan dulu. Silakan duduk. Perhatikan, saudara-saudaraku. Poin yang kedua, selubung yang disingkapkan ini. Bagaimana selubung itu bisa disingkapkan? Pilihlah yang terbaik dalam hidup ini, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Wanita Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub ini mengalami satu kebangunan rohani. Yesus katakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudaraku, perhatikan, kalau saya mengajak kita semua untuk kembali melihat dalam 2 Korintus ini, bahwa tadi ada ditulis kata sebab Tuhan adalah roh. Amin. Ya, sama ya. Yohanes tadi katakan Allah itu adalah apa? Roh. Sebab Tuhan adalah apa? Roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, kalau saya mau kaitkan 2 ayat firman Tuhan ini, Allah itu roh kata Yohanes tadi, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, sehingga waktu kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Saudara, yang kedua, hidup kita merdeka kalau kita memilih Tuhan. Jadi pilihlah yang terbaik, yaitu Tuhan dan kerajaan. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi kok. Silakan belajar sejarah. Amin. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa lain. Jadi kita tidak boleh cemburu dan iri dengan bangsa Yahudi ini, bangsa Ibrani, Israel dan bangsa Yahudi. Mereka memang dipilih Tuhan. Halo, Edward, saya belajar sejarah. Pak Tarikan kasih tahu, kita tidak boleh cemburu dengan bangsa ini, tetapi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita menyembah Allah itu adalah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi pilihlah yang terbaik. Di mana saja Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, saudara berada, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus dalam hidupmu. Amin. Jangan lupakan Tuhan. Seberat apapun hidup ini, jangan pernah tinggalkan Yesus. Tadi saya katakan apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, yang dipilih. Tolong Pak Edward, tolong bacakan yang tadi saya sudah singgung, Wahyu 22 tadi. Nah, waktu kita bincang-bincang tadi, Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Wahyu 22 ayat 11, demikian firman Tuhan. Iya. Barang siapa yang berbuat jahat
biarlah ia terus berbuat jahat. Iya. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguruskan dirinya. 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Katakan amin. Amin. Perbuatan yang mana ini? Perbuatan yang dilakukan selama saya hidup dalam dunia ini. Bapak Ibu mau lakukan yang mana? Mau lakukan yang cemar atau yang kudus? Kudus. Kalau Pak, mau lakukan mana? Kebenaran atau kebaikan atau kejahatan? Kebaikan tentu, kebenaran. Maka kalau kita lakukan itu bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, maka waktu Tuhan datang untuk membawa upah kepada kita, kita akan menikmati pembalasan Tuhan sesuai dengan perbuatan kita selama di muka bumi. Amin. Maka itu saya selalu katakan, teruslah berbuat kebaikan. Amin. Dengan siapapun juga, tanpa pandang bulu, ya. Dengan siapapun engkau berbuat baik. Amin. Bahkan kalaupun ada orang yang tetap berbuat jahat kepadamu, jangan sampai integritas pribadi kita menjadi jahat hanya karena orang berbuat jahat kepada kita. Kita tetap berbuat baik, karena itulah yang diminta oleh Tuhan. Maka yang kedua, pilihlah yang terbaik, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Hidup kita merdeka kalau kita memilih Tuhan. Saudara lihat, di akhir zaman orang semakin banyak berbuat kejahatan. Saya mau katakan di tempat inilah kita diingatkan Tuhan. Untuk di dunia luar sana, kita jangan tergoda, jangan termakan dengan bujuk rayu kuasa kegelapan. Hati-hati saudara-saudara. Ya. Semakin kesini, zaman sepertinya akan semakin sulit. Tapi saya selalu percaya, orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Mari kita kembali ke dalam bacaan firman Tuhan tadi dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga. Tolong Pak David bacakan ayat ke-18-nya. 2 Korintus 3 ayat ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, yang ketiga, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan artinya hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saudara, kalau kita baca ayat 18 ini, saya melihat kita bisa menjadi serupa dengan Yesus kalau selubung itu diangkat dalam hidup kita. Nah, untuk melengkapi poin yang ketiga ini, sama-sama kita buka yuk 1 Petrus pasal kedua. Ini khotbah saya 3 minggu yang lalu, atau beruntun 3 kali episode. Pada yang pasti tahu kuasa nama Yesus, ya. Dalam 1 Petrus 2, mari kita buka sebentar. Lihat, saya yang baca buat kita semua 1 Petrus 2 ya. Perhatikan ayat 1. 1 Petrus pasal kedua. Karena itu, ini kalau kita mau hidup dalam kemuliaan Tuhan tuh kayak begini loh Pak. Ya. Karena itu apa? Buanglah segala kejahatan, segala apa? Tipu, muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ya kan? Ini khotbah kami sepanjang 3 minggu yang terakhir ke belakang. Dan saya tambahkan untuk melengkapi poin ini, ayat ke-16. Kita baca sama, ayat ke-16. Dan masih kaitan juga dengan poin yang kedua tadi, 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba. Oh, jangan jadi munafik. Kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita bebas, bukan lagi jadi budak dosa, tapi menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Amin. Kita tidak boleh munafik dalam hidup ini. Ayat ini katakan hiduplah sebagai apa? Orang merdeka. Tadi poin kedua apa? Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya Tuhan nggak bisa dong dekat sama orang munafik. Kamu harus lepaskan lu topengmu, kamu singkirkan lu selubungmu. Apa saja, entah itu kebencian kah, iri hati kah, ketamakan kah, atau tidak tahu mengucap syukur kah? Selubung itu kan kita sendiri yang tahu loh saudaraku. Karena tadi di awal saya katakan selubung itu sesuatu yang tidak baik.
ya kan? Sesuatu yang menutupi hati dan pikiran kita, sehingga pikiran kita, hati kita jadi tumpul. Waduh, saudara. Satu ayat ya, saya tambah ya, boleh ya? Saya tambah satu ayat ya. Yuk Pak, kita buka Kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah, pasal 10. Mari sama-sama kita buka Kitab Pengkhotbah. Ayat pasal 10, kita baca sama-sama. Ayat 10. 1, 2, 3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak biasa, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang penting untuk berhasil adalah hikmah. Perhatikan, besi jadi tumbuh dan tidak diasah. Berkarat bukan? Ya kan? Apa yang terjadi? Maka apa? Apa Pak? Orang harus apa? Memperbesar tenaga. Saudara, mumpung masih ada waktu, mumpung pikiran kita, hati kita belum tumpul dan tidak jadi karatan, ayo keluarkan tenagamu dengan maksimal untuk mencari Tuhan. Amin. Seperti kesaksian tadi ya, carilah Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya apa? Kita tidak tertinggal dalam hidup ini, sehingga tenaga yang akan dipakai lebih besar lagi, kata firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, pintu kemurahan Tuhan masih tetap terbuka. Amin. Selubung itu harus disingkapkan. Apa saja sesuatu yang tidak baik, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tuh datang ke gereja, kita berjumpa dengan satu pribadi yang memang kita tidak lihat dengan mata kita ya Pak Om, tapi kita percaya dia roh adanya. Amin. Yuk, minta diambil selubung-selubung itu. Apa saja saudara yang lebih mengenal diri saudara, ya kan? Masihkah kita mungkin menyimpan kebencian dengan orang lain? Masihkah kita belum melakukan satu hal yang jadi nazar kita, saudara kita, sehingga kita mengerti, oh begini kata kebenaran firman Tuhan, oh ini. Jadi hari ini saudara-saudaraku, menjadi serupa dengan gambarnya, ayat yang terakhir di dalam Korintus, itulah kemuliaan yang sejati. Pada akhirnya kita harus sama seperti Yesus. Itu tujuan terpenting dalam hidup ini. Amin. Saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun panggilan hidup saudara, mari kita tetap mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Bersatu dengan Kristus, memilih yang terbaik, dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Itu ya khotbah pada hari ini. Jika selubung itu dapat disingkapkan, dan kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, hati kita tumpul Pak, pikiran kita tumpul, tenaga kita lebih besar lagi, ya kan? Banyak ongkos yang harus kita keluarkan. Maksud saya itu sesuatu yang harganya harus dibayar. Jadi mumpung nafas ke Tuhan masih beri, waktu Tuhan masih beri, mari kita mencari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. mengiringmu